Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah pesisir. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi meresmikan gedung baru hasil renovasi SD Swakarya di Dusun Parit Beton, Desa Pulau Borang, Kabupaten Banyuasin pada Rabu 29 Oktober 2025. Selamat pagi pemirsa Polri TV. Pagi ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan peresmian gedung SD Swakarya dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah serta pemberian bantuan solar cell bagi nelayan desa Pulau Borang, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan dihadiri Bapak Kapolda Sumatera Selatan, didampingi PJU Polda Sumatera Selatan, serta Ibu Ketua Bayangkari. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polda Sumatera Selatan bersama Bayangkari daerah Sumatera Selatan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan fasilitas. Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian, sejumlah pejabat utama Polda Sumatera Selatan serta pengurus Bayangkari daerah Sumatera Selatan. Renovasi gedung berukuran 12x7 meter ini menambah 2 ruang kelas permanen bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3. Sebelumnya para siswa harus belajar di bangunan semi permanen yang kondisinya memprihatinkan. Usai meresmikan sekolah, Kapolda Sumatera Selatan bersama dengan Ketua Bayangkari daerah Sumatera Selatan meninjau ruang kelas hasil renovasi dan menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah serta solar cell bagi para nelayan setempat. Walau Pulau Borang yang hanya bisa diakses lewat jalur air, kini memiliki wajah baru di bidang pendidikan. Diharapkan kehadiran sekolah yang lebih layak ini mampu memotivasi anak-anak pesisir untuk terus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Melalui sinergi antara Polda Sumatera Selatan, Bayangkari dan pemerintah daerah, Polri terus hadir untuk membantu masyarakat pesisir. Tidak hanya lewat pengamanan tetapi juga melalui aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Bitdokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sosialisasi dan pelatihan Disaster Victim Identification mengusung tema Technical Action Plan pada Rabu pagi, dan berikut laporan personel Humas DIY Brigadir Filania untuk Anda. Polda DIY melalui Bitdokes menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan Disaster Victim Identification bertema Technical Action Plan pada Rabu 29 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelatihan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Yogyakarta yang memiliki kerentanan tinggi. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda DIY beserta 87 peserta dari personel Disaster Victim Identification, personel Babin Kamtipmas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga tim SAR DIY. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengatakan kesiapsiagaan adalah keharusan dan tanggung jawab bersama. Ia menekankan Disaster Victim Identification adalah misi kemanusiaan yang menuntut disiplin, integritas, empati, dan sinergi lintas sektor. Polri tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan TNI, BPBD, PMI, rumah sakit, akademisi, serta unsur masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam setiap operasi kemanusiaan. Sebagaimana pesan Sri Sultan Hamengkubuwono X, penanganan bencana harus dilakukan dengan gotong royong tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nilai kemanusiaan dan solidaritas inilah yang menjadi dasar kekuatan Yogyakarta sebagai wilayah tangguh bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta. Pertama, pelajari setiap tahap DVI sesuai Interpol DVI Guideline agar hasil identifikasi
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono berharap seluruh peserta mampu menyatukan pemahaman first response sehingga koordinasi penanganan korban bencana berjalan efektif dan terukur, serta mendukung profesionalisme Polri dalam misi kemanusiaan. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Filania dari Polda DIY melaporkan untuk Pemirsa, personel unit patroli Brimob saat Brimob Polda Metro Jaya bertindak cepat mengevakuasi pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Pohon berukuran besar tersebut mengganggu arus kendaraan dan menimbulkan antrian kendaraan. Dengan sigap personel unit patroli Brimob Sat Brimob Polda Metro Jaya segera melakukan pemotongan batang serta pembersihan material hingga jalur kembali bisa dilalui masyarakat. Proses evakuasi pohon tumbang selesai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, membuat arus lalu lintas kembali lancar dan pohon berukuran besar tersebut mengganggu arus kendaraan dan menimbulkan antrian kendaraan. Penanganan pohon tumbang tersebut sejalan dengan program unggulan Kapolda Metro Jaya, Jaya Jaga Jakarta yang menekankan kesiapsiagaan, kepedulian sosial, dan respon cepat terhadap kondisi darurat di Jakarta. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Marianto, menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kejadian serupa agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat tanpa menunggu lama. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.